Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak sinyalnya kayaknya jelek, Bapak. Hah? Sinyalnya terputus. Gitu ya? Ya. Pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama melakukan kegiatan perkuliahan untuk merimain atau mengingat kembali apa yang sudah kita sampaikan di beberapa waktu lalu, di minggu lalu maksudnya, tentang langkah-langkah penelitian. Saya coba ingatkan dengan menampilkan slide. Langkah-langkah penelitian ini disampaikan atau ada dalam teorinya Suharsimi Arikunto, ya, bahwa langkah-langkah penelitian pertama itu adalah dengan memilih masalah. Ya. Memilih masalah itu menjadi bagian penting dari melakukan penelitian. Jadi bukan menetapkan judul. Nah, ini yang harus dipahami dulu. Jadi Bapak dan Ibu kalau nanti mau melakukan tesis itu jangan memulai dengan menetapkan judul, tapi harus memilih masalahnya dulu, ya. Nah, lalu yang kedua, melakukan studi pendahuluan. Di bab 6 bukunya Suharsimi Arikunto, di situ disebutkan bahwa studi pendahuluan itu fungsinya adalah untuk memastikan apakah tema penelitian kita atau masalah penelitian kita itu relevan nggak di lokasi penelitian itu. Atau apakah penelitian yang akan kita lakukan itu bisa dilanjutkan nggak? Atau memang sama sekali tertolak gitu. Nah, makanya dilakukan studi pendahuluan. Teknik studi pendahuluan, saya ulang berkali-kali, adalah dengan 3P. Place, person, dan paper. Untuk person, untuk place itu artinya adalah tempat, berarti Bapak dan Ibu sebagai peneliti melakukan observasi ke lokasi penelitian. Observasi itu artinya mengamati apa yang terjadi di lokasi penelitian. Yang kedua, person. Kalau person berarti Bapak dan Ibu melakukan wawancara, ngobrol, interview. Dengan siapa? Dengan orang-orang yang ada di sana. Lalu yang ketiga, paper. Kalau paper berarti Bapak Ibu melakukan kajian terhadap dokumen. Jadi kalau datang ke sekolah itu atau ke madrasah, boleh cek tuh yang namanya dokumen pembelajarannya, dokumen kehadiran, RAB, RKM, RKAS, atau profil sekolah, itu dokumen-dokumen yang bisa dipelajari. Sehingga nanti hasil obrolan, hasil observasi, hasil studi dokumentasi bisa menentukan apakah masalah penelitian Bapak Ibu itu bisa lanjut atau tidak. Lalu setelah itu melakukan rumusan masalah. Merumuskan masalah itu harus dengan kalimat tanya. Jadi contoh, mengapa terjadi perbedaan jumlah siswa tahun 2022 dengan 2021 di SMAX di Kota Sukabumi contohnya. Apakah karena kebijakan pemerintah daerah terkait pemerintah provinsi terkait zonasi, contohnya, apakah zonasi itu berdampak terhadap kualitas siswa yang masuk ke SMA atau SMK negeri, contohnya? Itu pertanyaan yang muncul akibat dari kita memilih masalah, melakukan studi pendahuluan dan merumuskan masalah. Ya. Dan ini perlu dilakukan yang namanya ada anggapan dasar. Anggapan dasar itu dalam bahasa lainnya kita mengambil simpulan-simpulan sederhana, tapi bukan hipotesis. Jadi sebutnya kita itu
mengambil data di lapangan, membaca buku-buku yang relevan, membaca artikel-artikel jurnal juga yang mumpuni, sehingga nanti bisa ditentukan apakah penelitian ini bisa dilanjutkan atau tidak, atau memang belum ada yang melakukan penelitian yang sama. Artinya gini, hindari penelitian yang dilakukan Bapak Ibu. Satu, jangan terjadi plagiasi. Kalau plagiasi itu berarti Anda mengcopy paste apa yang ada dari karya orang lain. Yang kedua, fabrikasi. Kalau fabrikasi hanya memperbanyak yang setipe dengan itu, Pak. Ya. Kemudian juga jangan sampai terjadi duplikasi. Kalau duplikasi ya mungkin relatif sama dengan plagiasi ya. Tapi ada lagi satu lagi Pak, yaitu replikasi. Bentuknya seperti sama, bentuknya sepertinya beda, padahal isinya sama. Itu replikasi. Makanya harus dipastikan Bapak Ibu itu betul-betul memastikan tidak ada pembeda antara apa yang kita lakukan dengan yang orang lain lakukan. Makanya carilah sebanyak-banyaknya data pembanding. Penelitian-penelitian terdahulunya dicari. Kalau penelitian kuantitatif, Anda perlu merumuskan hipotesis. Karena penelitian kuantitatif pada prinsipnya adalah menguji hipotesis. Nanti kita akan lihat perbedaan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kemudian menentukan atau menetapkan pendekatan. Nah, pendekatannya mau kualitatifkah, mau kuantitatifkah, atau mau gabungan. Ini penting untuk dilakukan dalam rangka memastikan bagaimana cara kita untuk menjawab rumusan masalah itu. Jadi, menjawab rumusan masalah itu dengan memilih pendekatan apa yang tepat sesuai dengan tujuan penelitian kita. Nah, lalu menentukan variabel. Nah, di sini perlu diketahui juga Bapak Ibu, barulah kita sebenarnya merumuskan judul itu setelah adanya pendekatan, adanya hipotesis, menentukan variabel. Dari situ kita bakal tahu, oh penelitian saya itu tentang ini. Contoh nih, nanti kita akan lihat contoh-contohnya ya. Penelitian kuantitatif dan kualitatif seperti apa contoh-contohnya. Menentukan sumber data juga sama. Ini Bapak Ibu kalau baca buku Muri Yusuf ataupun juga Suharsimi Arikunto, di situ didetailkan satu persatu dari apa yang tadi disampaikan oleh saya pada saat di awal-awal pertemuan. Lalu setelah itu menentukan dan menyusun instrumen penelitian, ini sudah masuk pada ranah pelaksanaan penelitian, Bu ya. Lalu mengumpulkan data, karena instrumen sudah dibuat, maka kumpulkannya datanya, data dari instrumen itu. Kemudian dianalisislah hasil dari kumpulan data tadi, lalu disimpulkan, dan setelah disimpulkan dibuat laporan. Jadi secara umum langkah-langkah penelitian itu seperti ini. Namun nanti pada praktiknya Anda akan harus mengurai satu persatu dari langkah-langkah ini dalam setiap langkah yang sifatnya operasional. Seperti pasti ada pertanyaan, Pak, memilih masalah itu seperti apa aja yang harus dilakukan? Studi pendahuluan itu pada praktiknya harus bagaimana? Apa saja yang harus saya siapkan? Terus merumuskan masalah. Sebelum merumuskan masalah kan saya harus baca dulu, Pak. Buku naon perlu dibaca. Seperti itulah biasanya pertanyaan awal ketika mahasiswa akan melakukan penelitian. Padahal rumus sama-sama. Naon harus membaca. Intinya makanya, Pak. Apa yang dibaca nanti saya akan beritahu, ya. Oke, Bapak Ibu, saya akan coba sedikit membedakan atau memberikan penjelasan tentang perbedaan penelitian kuantitatif, kualitatif dengan gabungan. Sebetulnya ini Bapak Ibu bisa baca di bukunya Muri Yusuf ya. Saya copy saja dulu untuk sedikit banyak memberikan refresh atau penyegaran terhadap bacaan tentang perbedaan kuantitatif, kualitatif dengan gabungan. Saya mungkin tidak dulu akan berbicara gabungan antara mixed method ini karena biasanya akan menambah kebingungan juga tersendiri kepada mahasiswa ya.
dikasih yang kuantitatif aja bingung, kualitatif apalagi gitu. Ya. Oke, di sini dijelaskan tipe dari atau komponen pembeda antara penelitian kuantitatif dengan kualitatif. Pertama dari peran teori atau pendekatan ilmiah. Kalau dalam kuantitatif itu ada prinsipnya menguji teori, atau dalam konteks penalaran itu dengan menggunakan penalaran deduktif, top down, dari atas ke bawah. Jadi umum dulu ke khusus. Kalau kualitatif malah sebaliknya. Dia induktif karena memang logika yang dipakainya rasional, bottom up, dari bawah ke atas. Jadi peran teori itu kalau dalam kuantitatif diuji, Pak. Makanya nanti ada pengujian. Seperti contoh gini. Apakah benar motivasi itu dapat meningkatkan prestasi belajar? Nah, kalau dalam teori Anda menemukan bahwa motivasi meningkatkan prestasi belajar, maka pada penelitian kuantitatif Anda menguji tentang motivasi itu untuk dibuktikan apakah dia memang memberikan pengaruh terhadap prestasi atau tidak. Itu dalam penelitian kuantitatif. Tapi kalau dalam penelitian kualitatif, Anda mencoba justru untuk bagaimana pada akhirnya merumuskan teori, Pak. Jadi apa yang terjadi di bawah itu artinya di lapangan, kemudian Anda berikan gambaran dan juga analisis yang jelas, sehingga nanti bisa menghasilkan simpulan. Jadi perbedaannya di situ, Pak. Teori di kuantitatif dengan di kualitatif. Kemudian kalau dalam konteks komponen teori pengetahuan atau role of knowledge, kalau dalam kuantitatif mengikuti model natural science atau model ilmu-ilmu sains, ilmu-ilmu alamiah. Kalau dalam kualitatif justru interpretatif. Kita menyebut begini, Pak. Kalau dalam konteks ilmu alam, matematika ataupun ilmu pengetahuan alam, kita sering mendengar begini. 1 tambah 1 itu 2. Itu kuantitatif, itu jawabannya pasti harus 2. Karena memang rumusnya jelas yang dipakai dan tidak ada alasan untuk menjawab tidak 2. Tetapi dalam kualitatif, boleh jadi, Pak, 1 tambah 1 itu bukan 2. Tapi 3, jadi 4 atau jadi 5. Karena sifatnya interpretatif. Diberikan contoh. Kalau laki-laki 1 orang dengan perempuan 1 orang menikah kemudian bersatu, kan ditambahin. Kan jumlahnya nggak 2, nanti punya anak jadi 3. Malah nanti anaknya nambah lagi jadi 2, jadi 4. Dan seterusnya. Jadi sifatnya sangat interpretatif. Ini untuk memberikan gambaran tentang perbedaan bagaimana teori pengetahuan itu ada. Nah, bagaimana tentang pandangan terkait tingkah laku, Pak? Kalau terkait dengan tingkah laku, tingkah laku di kuantitatif itu pandangannya adalah, ini salah nih, harus di ini ya. Tingkah laku itu sifatnya statis, Pak. Ini saya harus perbaiki dulu. Di kuantitatif itu statis, tapi kalau dalam kualitatif itu dinamis, ya. Nah, karena apa? Karena kalau dalam kuantitatif semuanya harus terukur. Karena menggunakan teori filsafat positivistik. Jadi kalau ditanya kuantitatif itu menggunakan teori berdasarkan dari cara pandang filsafat apa, itu filsafat positivistik, Pak. Tetapi kalau kualitatif itu bukan lagi positivistik, tapi konstruktivisme. Kalau kualitatif. Kalau gabungan itu dasar pemikiran filsafatnya adalah pragmatisme. Jadi beda, ada pragmatisme untuk gabungan, kualitatif konstruktivistik, kemudian kuantitatif itu positivistik. Kemudian dilihat dari realitas sosial, kuantitatif itu objektif dan dapat diukur. Jadi
dalam konteks kuantitatif yang disebut objektif itu kalau dapat diukur. Nggak dapat diukur berarti nggak objektif, Pak. Tapi kalau dalam kualitatif ceritanya beda. Kebenaran itu, realitas itu hakikatnya adalah konstruksi dari berbagai hal. Dapat dikonstruksi dari orang, secara subjektif, personal. Maka yang paling penting dalam penelitian kualitatif itu bukan banyaknya yang diteliti, Pak, tapi kualitas yang ditelitinya. Gitu. Makanya dalam konteks gabungan ini, kalau gabungan dia menggunakan pendekatan akal sehat itu mungkin ya, realism, pragmatik dan pragmatik memandang dunia atau lingkungan. Jadi kalau dalam gabungan itu tidak tidak mandek gitu. Next. Nah, kalau dalam kuantitatif sasarannya itu artifisial. Artifisial itu ini salah ya, bukan artisial. Artifisial itu sifatnya tambahan gitu. Bahkan istilah lainnya manipulatif. Jadi manipulatifnya dalam konteks ini bukan manipulatif negatif ya. Tapi manipulatif itu artinya bisa ditambah, bisa dikurang gitu. Sementara dalam kualitatif alamiah, naturalistik. Settingnya setting alamiah. Jadi kalau ditanya ya apa adanya. Latarnya alami, situasinya situasi yang real. Berbeda dengan kuantitatif. Kuantitatif itu sangat bergantung kepada seberapa banyak jumlah untuk menentukan sedikit atau banyak benarnya tergantung dari jumlahnya juga. Gitu. Perspektifnya parsial, kualitatif, holistik, dan dinamis. Nanti penjelasan ini Bapak Ibu bisa dapatkan penjelasannya bisa lebih rinci di dalam buku-buku yang saya sudah rekomendasikan. Oke. Di sini ada rancangan penelitian. Rancangan penelitiannya pertama adalah objektif, spesifik, terperinci. Sebentar. Kemudian jelas ditentukan sejak awal penelitian. Jadi kalau Anda akan melakukan penelitian kuantitatif, semua variabelnya itu harus benar dari awal. Termasuk teorinya pun harus benar dari awal. Jadi kalau Bapak Ibu mau ngambil penelitian kuantitatif yang ada variabel X1, X2, Y, X1, X2, X3, Y, atau X1, X2, Y1, Y2, atau X, Y, Z contohnya, itu harus tepat dari awal. Nggak boleh salah. Karena apa? Karena dia memegang langkah-langkah yang telah dirumuskan, yang dipegang secara teguh. Kenapa? Salah menentukan variabel, salah menentukan teori, dalam penelitian kuantitatif nanti bakal salah dalam pembuatan instrumen, bakal salah dalam membuat angket, bakal salah dalam membuat pilihan, bakal salah dalam menentukan skala yang digunakan. Nanti ketika dihitung menggunakan analisis statistik juga hasilnya bakal salah. Makanya rancangan penelitian di kuantitatif itu harus jelas dan ajak dari awal. Makanya Bapak Ibu yang mau ngambil kuantitatif itu bersyukur. Itu tidak akan di tengah perjalanan kemudian jadi diganti, Pak. Nggak bakalan. Beda dengan di kualitatif. Kalau di kualitatif, rancangan penelitiannya sifatnya umum. Di situ tidak diwajibkan ada teori yang banyak-banyak malah. Kalau di kuantitatif wajib dimunculkan teori. Kemudian sifatnya fleksibel. Di tengah perjalanan judul Anda kemudian dirubah atau berubah konteksnya, itu sangat mungkin, Pak. Makanya dari kualitatif itu berkembang selama proses penelitian. Jadi bisa saja penelitian Anda itu judulnya A, panjang lebar, di tengah perjalanan ternyata data yang ditemukan tidak sesuai dengan apa yang Anda ingin dapatkan. Ternyata Anda harus ganti. Bisa jadi judul pada saat sidang beda dengan judul pada saat keluar SK. Nanti ketika dilakukan penelitian, Anda pun juga akan beda lagi nanti pada saat tesis akan disidangkan. Jangan kaget tuh. Ya, kalau dalam penelitian kualitatif. Sebab kualitatif itu memang bukan untuk menguji hipotesis, Pak. Tapi justru untuk melihat konstruksi dari natural yang ada.
dari kejadian dan dari fenomena yang ada. Kalau gabungan, dia ditentukan sejak awal dan pada tahap tertentu disesuaikan. Iyalah, karena kan gabungan antara kuantitatif dengan kualitatif. Dan yang ke-8, usulan penelitian. Kalau kuantitatif, Pak, dia harus luas, formal, terperinci, dan terstruktur. Harus dilengkapi dengan banyak literatur dan diawali dengan teori. Betul, karena Anda di situ harus memastikan bahwa Bapak dan Ibu itu variabelnya jelas didukung oleh teori-teori yang mumpuni. Nanti saya berikan ilustrasi atau contoh-contoh judul penelitian yang nanti akan saya sampaikan di slide berikutnya. Nah, di kuantitatif umumnya memang ada hipotesis. Sekali lagi, umumnya. Berarti kalau gitu ada dong yang tidak ada hipotesisnya. Betul, tapi jarang. Ya, karena memang pada akhirnya kuantitatif itu adalah cara untuk bagaimana menguji hipotesis. Kemudian, kalau di kualitatif Bapak Ibu, dia singkat. Jadi persoalannya singkat saja. Karena tujuannya juga nanti mengkonstruksi. Kemudian tentatif. Tentatif maksudnya bahwa posisi dari ini bisa berubah, ya. Kemudian tidak ada hipotesis. Di kualitatif tidak ada hipotesis. Kalau untuk gabungan Bapak Ibu, di sini ada luas dan disesuaikan dengan tipe kualitatif yang dipilih. Ini kalau gabungan. Kita fokusnya di kuantitatif dan kualitatif saja dulu untuk sementara ini. Nah, untuk tujuan penelitian, di sini ada tujuannya. Bahwa tujuan dalam penelitian kuantitatif adalah membuat generalisasi. Generalisasi itu artinya membuat pengumuman, kesimpulannya bersifat umum. Kuantitatif itu tujuannya juga untuk meramalkan, menguji teori, menetapkan dan mendeskripsikan fakta, kemudian menguji hipotesis. Ini ada bahasa menguji hipotesis. Di sini kuantitatif. Kemudian kuantitatif juga tujuan dari penelitiannya adalah menunjukkan hubungan antar variabel. Variabel X ke Y hubungannya apakah kuat atau rendah, bagus atau tidak gitu ya, kuat atau tidak. Nah, ini tergantung dari capaian yang didapatkan pada saat Bapak Ibu melakukan pengujian terhadap variabel-variabel itu. Kemudian kuantitatif itu pada akhirnya adalah menemukan teori. Jadi menemukan teori dalam rangka memperkuat teori yang ada berdasarkan hasil penelitian Bapak Ibu sendiri. Nah, kalau di kualitatif, Pak, tujuannya adalah untuk menggambarkan atau mendeskripsikan realitas sesuai dengan konteksnya. Jadi konteksnya itu apa? Nanti saya berikan ilustrasinya. Mungkin kalau saya gambarkan sekarang belum terbayang maksudnya apa pernyataan ini. Menyatakan apa adanya atau eksplorasi. Kemudian tujuan dari penelitian kualitatif itu adalah memperoleh makna. Kemudian tujuan dari kualitatif yang keempat adalah menemukan pemahaman yang mendalam tentang sesuatu. Ya. Jadi dari tujuannya saja kuantitatif dengan kualitatif itu sudah beda. Ya. Sudah beda. Nah, dan pada akhirnya di kualitatif itu peneliti dapat mengerti tentang teori. Ya. Beda kalau di kuantitatif bisa menemukan teori, seperti teorinya gimana? Seperti tadi. Teori itu kan pada akhirnya gabungan dari dua pernyataan, Pak. Seperti seseorang akan mendapatkan prestasi yang baik ketika motivasinya tinggi. Nah, itu tuh teori, Pak. Teori itu. Ternyata memang terbukti dalam penelitian Anda, motivasi itu bisa meningkatkan prestasi. Kayaknya begitu. Ya. Oke. Nah, penelitian kuantitatif dan kualitatif ini dalam teknik pengumpulan datanya itu berbeda, Pak. Di kuantitatif, Bapak Ibu, teknik pengumpulan datanya menggunakan kuesioner. Kuesioner itu nama lain dari angket, ya. Kemudian di kuantitatif itu ada observasi, dan kuantitatif itu ada wawancara terstruktur. Jadi ada 3, sebetulnya 4 lah, ditambahkan nanti. Itu Anda bisa dapatkan di bukunya Nana Shauri Sukmadinata, metode penelitian pendidikan, itu tentang teknik pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif.
Di kualitatif, Pak, alat pengumpul data utamanya adalah in-depth interview, wawancara mendalam atau interview mendalam. Di kualitatif juga yang digunakan adalah dokumentasi. Lalu yang ketiga, participation observation and non-participation observation. Jadi ada observasi partisipatif dengan non-observasi partisipatif. Jadi seperti contoh begini, kalau Anda berada di lokasi penelitian, selama 1 minggu nggak kemana-mana melakukan penelitian, Anda di situ melakukan participation observation. Jadi observasi yang bersifat aktif, partisipatif di situ. Tetapi kalau misalkan Anda tidak di situ, tapi Anda bertanya kepada orang yang ada di sana, berarti Anda menggunakan orang itu untuk mendapatkan data dari dia, maka itu disebutnya non-participation observation. Kemudian kualitatif juga teknik pengumpulan datanya dengan triangulasi. Nanti penjelasan triangulasi, kalau Anda ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut tentang triangulasi, nanti ketika membahas tentang penelitian kualitatif secara mendalam. Dan kalau gabungan, itu gabungan dari keseluruhan. Nah, maka Pak, instrumen yang dipakai dalam kuantitatif itu pertama angket, yang kedua tes, bisa dengan menggunakan skala. Itu instrumennya. Ya, kalau di kualitatif, si peneliti itu adalah instrumen itu sendiri. Jadi saya akan coba sedikit jelaskan di mana maksud peneliti sebagai instrumen. Ya. Kemudian yang kedua, kualitatif itu instrumennya adalah buku catatan, tape recorder, handycam, dan lain-lain. Ya. Kemudian ada juga unobstructive measures, pokoknya sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alat untuk bisa digunakan dalam melakukan penelitian. Gitu. Itu penelitian kualitatif. Nanti akan saya coba jelaskan khusus untuk bagian ini karena biasanya suka jadi pertanyaan. Apa maksud peneliti sebagai instrumen? Ya. Oke, datanya kalau dalam penelitian kuantitatif itu datanya kuantitatif, data yang ada angkanya, data yang bisa terukur, kemudian hasil pengukuran atau hasil assessment variabel dengan menggunakan instrumen. Jadi Bapak Ibu jangan lupa di kuantitatif ada instrumen. Kalau di kualitatif apakah ada instrumen? Ada. Instrumen yang dimaksud adalah si peneliti sendiri. Cuma dia nggak bakalan bisa melakukannya sendiri kalau dia nggak menuangkannya dalam bentuk catatan-catatan. Seperti nanti ada pedoman wawancara, ada pedoman observasi, ada pedoman studi dokumentasi. Itu cara untuk bagaimana si peneliti sendiri bisa menjadi instrumen yang benar. Kemudian untuk sampel di kuantitatif itu representatif, maksudnya harus ada keterwakilan. Kemudian dalam kuantitatif pun itu sebaiknya luas atau lebih besar. Apanya yang besar dan luas itu dari sisi sampelnya. Makin besar sampelnya, itu makin baik untuk hasilnya. Itu di kuantitatif. Kemudian bisa diambil secara acak dari populasi. Jadi bedakan istilahnya, kalau populasi itu jumlah keseluruhan dari data yang objek yang ada di lokasi penelitian. Contoh, Bapak dan Ibu melakukan penelitian di satu SMA. Jumlah total siswanya ada 1.200. Yang diteliti 400. Nah, yang 1.200 itu disebutnya populasi, jumlah keseluruhan. 400 tadi disebutnya sampel. Ya. Sampel. Jadi sampel itu representasi dari populasi. Gitu. Kalau kemudian penelitiannya itu semuanya diteliti, maka nanti namanya disebut dengan penelitian populasi. Contoh, tadi 1.200 orang di satu SMA, Anda teliti semuanya, tidak ada sampelnya dong. Ya, diteliti semuanya, itu lebih baik lagi. Karena kalau populasinya yang diteliti, berarti Anda mencoba untuk bertindak sangat objektif, mengukur keseluruhan subjek yang ada di lokasi penelitian itu. Berbeda dengan kualitatif, dia tidak bersifat representatif. Jadi sifatnya bisa individual, Pak.
Kemudian skupnya kecil kualitatifnya. Bisa 1 orang, bisa 2 orang, bisa 3 orang, bisa 4 orang, bisa 5 orang, bisa 10 orang yang diteliti. Karena teknik pengumpulan datanya itu dengan wawancara. Gitu. Jadi orangnya satu persatu terus diwawancara. Tinggal nanti pertanyaannya, Pak, nanti wawancaranya apa pertanyaannya? Nah, nanti balik lagi karena masalah apa yang kemudian diajukan dalam rumusan masalah. Kemudian tidak acak atau random, tapi keseluruhan. Keseluruhan dari yang kecil tadi, ya tidak bisa diacak tuh. Artinya saya mah 2 aja yang memang enggak bisa begitu. Nah, kemudian ada istilah purposif dan juga snowball. Kalau purposif itu nanti bisa berkembang sesuai dengan tujuannya, ya tujuan. Purpose itu kan tujuan. Kemudian snowball itu bisa menggelinding menjadi banyak, dari sedikit jadi banyak. Itu tergantung dari sekali lagi tujuan dari penelitian itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, kalau ingin lebih jauh dari apa yang tadi saya sampaikan, Bapak Ibu bisa melihatnya. Ini di bukunya siapa ini? Muri Yusuf ya. Tadi apa? Parsial. Nah, ini. Di sini, Pak. Ini saya coba copy saja dari sini untuk saya jelaskan keseluruhan. Termasuk tadi data sampel. Yang belum saya jelaskan adalah hubungan dengan responden. Ya, ini untuk nomor berikutnya nih, nomor 14. Kalau untuk Bapak Ibu bisa membaca di sini, di kuantitatif itu hubungan peneliti dengan responden itu dibuat jarak, namun sifatnya objektif. Jadi jangan terlalu dekat, karena khawatir nanti jawabannya tidak objektif. Karena kan kita menggunakan angket, Pak, kalau dalam kuantitatif. Kemudian dalam kuantitatif, kedudukan peneliti lebih tinggi daripada responden. Maksudnya dari responden itu dari yang diteliti. Kenapa? Karena yang menentukan yang diteliti adalah kita sebagai peneliti. Tapi sayangnya dengan responden waktunya tidak begitu banyak. Kita terbatas waktu, Pak. Ya. Seperti pengisian itu kan ada waktunya karena tidak harus berpanjang kalam gitu. Nah, kalau dalam penelitian kualitatif, Bapak Ibu, dengan responden Anda sebagai peneliti perlu membangun hubungan yang baik sehingga terjalin hubungan yang akrab. Kemudian agar responden itu seakan-akan tidak merasakan ada jarak antara Anda dengan dirinya. Sehingga dia juga memiliki empati, Pak. Kedudukan yang setara antara peneliti dengan responden itu akan jauh lebih nyaman membuat dia ketika menjawab pertanyaan Anda. Jadi, mohon maaf nih kalau Anda nanti mau penelitian kualitatif. Jadi kalau saya pernah ditanya nih sama mahasiswa, Pak, kalau menurut Bapak penelitian itu atau bikin tesis nih, itu gampang, bukan gampang ya, lebih mudah kuantitatif, lebih mudah kualitatif. Saya kasih tahu ya, rata-rata mahasiswa S2 itu memilih menjawab lebih mudah kualitatif. Sebab ari kuantitatif mah aya rumusna, aya hitung-hitungan anak, ada statistiknya. Jadi dianggapnya hese. Padahal Anda silakan baca buku metode penelitian kualitatif karangan Amir Hamzah. Nanti silakan cek di marketplace, banyak bukunya itu. Dia menulis di kata pengantarnya, kesalahan terbesar peneliti atau mahasiswa ketika menganggap penelitian kualitatif lebih mudah daripada kuantitatif. Kenapa? Karena dalam penelitian kualitatif, aspek-aspek yang sifatnya si peneliti itu sebagai instrumen penelitian itu harus dijaga betul dengan benar. Kok begitu, Pak? Iya. Termasuk, saya kasih tahu ya, selama saya jadi pembimbing tesis untuk mahasiswa saya di Samsul Ulum ini, rata-rata dia ngambilnya kualitatif, Pak. Tapi kualitatifnya nggak kualitatif. Bahkan ketika saya tanya, ini kualitatifnya jenis apa? Nggak bisa jawab. Makanya nanti saya ingin mengatakan pada Anda, kalau Anda nanti mau bikin tesis,
saya sarankan, sekali lagi ya, saya sarankan tidak untuk melihat tesis yang sudah dibuat oleh kakak kelas Anda. Jangan. Kenapa? Karena tidak bisa sama kebenarannya antara zaman Anda dengan zaman mereka ketika lulus. Saran saya gimana dong kalau gitu? Anda harus melakukan sesuatu yang berbeda. Caranya apa? Mengkaji yang namanya metode penelitian dalam konteks penelitian untuk tesis itu dengan ilmunya, gitu Pak. Sekali lagi, bukan begini. Ini biasa nih, kekeliruan mahasiswa suka begini, bahasa yang suka muncul. Pak, saya tesis seperti ini kan, saya juga nyontok yang sebelumnya. Kenapa yang sebelumnya lulus saya ini disalahin? Nah, ini biasanya suka jadi apa ya? Jadi anggehan muncul Sunda nama. Suka jadi tameng gitu, bahwa penelitian yang lama, si tesis yang lama, kunaon make di ACC jeung beres, hari orang jenis Nusarua kok salah. Saya bilang, mereka benar di zamannya. Nah, Anda mah beda, tidak bisa sama dengan mereka. Bagaimana caranya? Anda ketika meneliti atau akan membuat tesis nanti, jangan gaya seperti dulu ketika Anda ketika S1, Pak. Ketika kuliah S1 dulu. Punten ya, kalau di S1 saya anggap wajar, karena memang Anda mungkin waktu itu masih ya pemahaman dan pengertian tentang metode penelitiannya relatif belum maksimal. Kemudian bikin skripsi juga lebih banyak tuturut munding lah, batur kitu ngeluan gitu. Nah, ketika hari ini Anda mau nulis tesis, saya berharap tidak lagi begitu, Pak. Tapi Anda harus merujuk pada sumber buku yang bisa dipertanggungjawabkan. Buku apa? Satu, pedoman tesis yang dari kampus itu pasti. Yang kedua, buku metode penelitian yang memang harus dijadikan pegangan Anda. Jadi lain kia, dan tesis nu kamari ge siga kitu Pak, jadi abdi nurutan eta, tete salah kaprah kan gitu. Jangan sampai kejadian lagi kayak gitu. Kalaupun memang Anda bisa mengambil contoh temanya kah ataupun pengembangan dari penelitian yang sudah dilakukan oleh orang-orang, tapi bukan berarti kemudian Anda copy paste semuanya disamakan seperti itu, juga bisa. Ya. Itu. Nih Pak, nanti saya akan coba perlihatkan kepada Anda semua yang dari kampus sendiri, Pak. Buku pedoman dari kampus sendiri yang sudah menyatakan itu. Nah, pertanyaan saya coba mohon dijawab nih. Ini teman-teman di semester 3 sudah dapat buku pedoman penulisan tesis belum? Udah, Pak Dokter. Nah, sudah dibaca belum? Sebagian. Sebagian kecil, sebagian besar. Bagian kecil. Nah, itu Sebagian kecil. ulah via tesis hayang beres, ari maca buku pedoman henteu, nah eta bingung eta teh Bu. Jadi nanti itu jangan sampai banyak perdebatan dengan dosen pembimbing akibat karena kita lemah dari sisi literasinya. Dan yang Anda harus tahu nih, ini tolong dicatat baik-baik lah. Boleh ditulis juga terserah lah. Cuma saya ingatkan aja nih berkali-kali. Jadi, jangan dibiasakan Anda itu naruh semua, bukan naruh, menyerahkan semua tesis Anda itu kebenarannya kepada pembimbing, Pak. Contoh nih, pada saat sidang, saya pernah kayak gitu. Ini pernah kejadian. Pas sidang, saya baca tuh tesisnya. Nah, jadi antara rumusan masalah dengan tujuan, dengan bab 2, dengan teori, kemudian dengan bab 4 di temuan hasil dan pembahasan, ternyambung, Pak. Ternyambung. Apa yang terjadi ketika ternyambung gitu? Ya saya tanya kan ke mahasiswanya, ke yang diujinya. Saya bilang, Pak, ini kenapa kok begini? Ini kan keliru, Pak. Coba Anda baca. Bab satunya baca tuh di rumusan. Terus bab 2-nya baca coba. Apakah di rumusan masalah seperti itu, lalu apakah variabelnya itu tercover semua nggak di dalam bab 2-nya? Terus coba lihat di bab 4. Pada saat Anda menguraikan temuan dan
pembahasan. Lalu lihat coba instrumen tuh di lampiran. Ini kayaknya pada nggak nyambung ya. Apa jawabannya, Bu? Pengen tahu nggak jawabannya? Ya kan Pak, saya sudah bimbingan, itu kan sudah ditandatangan oleh pembimbing Pak. Jadi kan udah bener kan gitu. Mana ceritanya Pak? Ya nggak bisa begitulah. Saya ingin katakan Pak, validator utama dari tesis Anda adalah Anda sendiri Pak. Bukan pembimbing. Sekali lagi saya tanyakan. Validator itu maksudnya apa? Yang memvalidasi kebenaran tesis Anda itu bukan dari pembimbing. Bahkan kalau menurut saya, Anda jangan percaya begitu aja kepada pembimbing, karena pembimbing juga nanti tipenya macam-macam, Pak. Ya, maaf nih, ada pembimbing yang mungkin membaca keseluruhan, lalu diperiksa, kemudian diberikan arahan ketika ada kesalahan-kesalahan, kemudian Anda diberikan solusi ini harus begini, begini, begini. Ada juga mungkin pembimbing yang memberikan coretan tapi tidak memberikan solusi, ada. Atau ada juga pembimbing yang pada saat Anda datang, pokoknya ke saya mah bab 5, bab 1 sampai bab 5 aja, nanti kalau udah beres baru ke saya. Ada yang gitu, Pak. Ada yang pokoknya Bapak mah percayalah, pokoknya tuh bisa begitu. Sok ya tinggal tanda tangan we, ya anu gitu. Jadi macam-macam Pak pembimbing teh. Mungkin karena kesibukan dia jadi nggak keburu waktu gitu ya. Kita husnuzon aja lah, nggak bisa punya banyak waktu untuk membimbing padahal punya SK-nya gitu. Walaupun seharusnya kan kalau sudah dapat SK berarti kewajiban juga dong membimbing dari awal sampai akhir tuntas, si mahasiswa itu punya kejelasan dari sisi tesisnya itu sudah dilakukan proses pembimbingan. Tapi realitasnya mahasiswa pun kadang-kadang juga berharap dapat pembimbing yang nggak mau repot-repot gitu. Ada juga yang begitu. Sok kayak bahasa kia, alhamdulillah pembimbing alhamdulillah bagus. Naon sok ditanda tangan langsung cina ada carios langsung aja tanda tangan. Aya teh nyebut bager Pak gitu. Jadi ya mahasiswa macam-macam, dosen juga macam-macam gitu ya. Maksudnya bermacam tipe gitu. Sehingga pada posisi yang sama kita juga tidak bisa memaksakan. Makanya saya sarankan pada Anda, yang menjadi validator dari tesis Anda adalah Anda sendiri. Anda harus bisa memastikan bahwa judul Anda sudah tepat, rumusan masalah Anda sudah tepat, kemudian bab 2 Anda dari sisi teori sudah tepat, penelitian terdahulunya sudah tepat, lalu melakukan analisis datanya, pengumpulan datanya juga tepat, instrumen yang digunakan juga sudah tepat, analisisnya juga sudah tepat, mengcodingnya juga sudah tepat. Kalau perlu, Anda harus berani keluar dari zona nyaman, Pak. Gimana caranya keluar dari zona nyaman? Ya bertanya melebihi batas kemampuan Anda. Saya pengen lebih baik nih tesis saya daripada skripsi saya dulu. Gimana caranya? Tolong dong kasih tahu buku apa yang harus saya baca, tesis apa yang bisa saya jadikan pedoman. Begitu Pak. Ulah kia, nu penting mah beres we, sudah saking geus alhamdulillah, alhamdulillah. Teuing Pak nyaah eta biaya puluhan juta hari hasilnya tidak ada apa-apa Pak. Ya saya mah mencek bahasa Jawa mah eman-eman Pak. Ya, sayang gitu saya. Karena Anda pun itu kan bakal jadi panutan orang lain seperti murid Anda lah, orang tua Anda, orang tua siswa lah, ataupun mungkin rekan kerja Anda. Gitu. Boleh jadi karir Anda meningkat lebih baik lagi kalau kemudian kemampuan dari sisi akademiknya relatif kurang teruji. Lagi mana orang yakin bahwa Anda itu kuliahnya benar apa enggak, Pak? Kan nanti juga batu ujian sesungguhnya itu bukan pada saat kuliah ini, Pak. Nanti pada saat Anda sudah beres kuliah. Bukan sekarang. Bukan. Oke. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu sebelum saya masuk pada tahap kedua dari sesi ini. Silakan. Ada komentar? Yang tadi itu Pak, maaf. Apa? Apa, Bu? Halo? Siapa? Bu Dedah? Apa? Gimana, Pak? Bu? Boleh bertanya, Pak Dokter? Halo.
Siapa dulu nih? Siapa dulu? Siapa dulu? Nah, saya dulu Pak, tadi tanggung ya. Tadi Bapak disebut di situ adalah peneliti sebagai instrumen, itu gimana Pak artinya? Oke, begini Om. Kenapa dalam penelitian kualitatif relatif, saya katakan relatif ya, relatif penelitinya itu kudu rada-rada, tanda petik ya, rada cerdas, rada cinceng, rada daikan. Kualitatif, kualitatif. Dalam kualitatif Pak. Ya, dalam kualitatif. Karena yang akan mengambil data langsung adalah si peneliti. Yang akan nanti melakukan wawancara langsungnya adalah si peneliti itu sendiri. Ketika si peneliti mendapatkan data penelitian dari responden atau dari narasumber, maka kumpulan data wawancara tadi teh, si peneliti teh kudu dipilah dan dipilih. Kudu sebutnya tuh diolah. Makanya kalau misal menggunakan analisis analisis Miles and Haberman, ya, analisis kualitatif Miles and Haberman, itu kan ada reduksi data, ada display data, ada reduksi data, lalu ada conclusion. Nah, itu yang melakukannya siapa? Yang melakukannya adalah si peneliti itu sendiri. Saya nanti akan kirimkan kepada Anda sebuah skripsi. Ini menarik, Bu. Menarik ya. Tapi saya juga nggak yakin ini dibaca, masalahnya tebal nih. 347 halaman. Skripsi. Kalau Anda baca skripsi ini, itu skripsi kalau buat saya, karena saya banyak mengkaji tentang metode, itu lebih bagus daripada tesis, Pak. Skripsinya kualitatif. Saya tadi bilang, kenapa kok si penelitinya itu harus betul-betul memiliki kemampuan di atas rata-rata? Karena dia harus memberikan coding, harus memberikan menganalisis, mereduksi sampai dengan mengambil kesimpulan. Dan saya kasih tahu kepada Anda semua, hampir rata-rata peneliti kualitatif mahasiswa pasca itu menganggap membuat tesis kualitatif itu hanya sekedar menampilkan temuan lalu dikomentari seperti itu. Bukan begitu, Pak. Bukan. Ada hal lain yang hilang dari tahapan yang seharusnya dilakukan oleh para peneliti kualitatif. Makanya saran saya, kalau Anda mau penelitian kualitatif, tetapkan dari mulai sekarang Anda mau jenis apa kualitatifnya. Anda di buku apa? Di buku pedoman tesisnya pasca yang Syamsul Ulum, Anda boleh cek di situ, Pak. Ada keterangan tentang ini. Saya akan perlihatkan kepada Ibu ya, sebagai jawaban saya terhadap kenapa peneliti itu si peneliti itu menjadi instrumen. Karena memang aktivitas dari A sampai Z, dari pengumpulan data, menganalisis data, memberikan kesimpulan, pada proses dia bertanya kepada narasumbernya, itu semua dilakukan oleh si peneliti itu sendiri. Kalau si penelitinya itu nggak bisa mengklasifikasi, nggak bisa membedakan, nggak bisa memberikan penjelasan, nggak bisa memberikan simpulan, berarti dia sudah ada kekeliruan dalam melakukan analisisnya. Demikian, Bu. Makanya kenapa penelitinya itu disebut sebagai instrumennya itu si peneliti sendiri. Kalau Ibu melakukan penelitian kuantitatif, ya, Anda itu sangat berharap kepada angket, Bu. Karena alat pengumpul data utamanya angket. Jadi sampelnya mau menjawab A, B, C, D atau yang manapun, Anda tidak akan terganggu oleh itu. Jadi artinya Anda hanya berharap dari jawaban angket dari si responden saja. Tapi di kualitatif, Pak, Anda mendapatkan data itu Anda sendiri yang mendapatkan datanya. Anda yang harus berhubungan dengan narasumber, Anda harus ngobrol,
Ngobrol itu nggak gampang, Pak. Kadang-kadang nyari waktu kapan tepatnya, kapan moodnya, kapan lagi senangnya, gimana kalau dia lagi ada masalah, jawabannya juga bisa-bisa jadi nggak objektif contohnya. Itu terjadi, Pak. Bahkan, saya pernah melihat ada sebuah tesis yang penelitiannya itu hanya 2 kali datang ke lokasi penelitian, Pak. Saya bilang ini bukan penelitian kualitatif, ini kualitatifan, saya bilang begitu. Kenapa? Karena tidak sesuai standar. Ya, tapi kan saya jadi nggak bisa ngomong, Pak, karena dia sudah melakukan penelitian. Saya bilang, ini yang salah prosesnya, Pak. Kualitatif itu sangat bergantung pada proses. Prosesnya kudu benar, makanya kenapa kemudian si peneliti itu jadi instrumennya? Karena dia sendiri yang akan menerima datanya, dia sendiri yang akan melakukan proses penganalisisan datanya. Lamun di kuantitatif mantap itu, Bu. Anda kan punya angket ya. Angketnya contoh ada 50 item. Bagikan ke responden, dapat jawaban. Tugas Anda adalah menginput hasilnya, lalu nanti masukin ke rumus SPSS, nanti keluar angka, analisis aja, udah selesai. Tapi kalau di kualitatif nggak begitu, Bu. Anda bikin daftar pertanyaan, Anda melakukan wawancara ujung narasumber, udah wawancara, Anda kumpulkan hasilnya, lalu diklasifikasi mana jawaban yang sesuai dengan rumusan masalah, lalu setelah itu dianalisis rumusan masalahnya sesuaikan dengan temuan. Begitu, Bu. Makanya si peneliti itu menjadi instrumen itu sendiri. Mudah-mudahan tidak paham atau tidak puas ya apa yang saya sampaikan. Jadi suka bingung, Pak. Jadi ketika seperti itu kita kadang bingung, kita udah penelitian tapi bingung harus seperti apa mengolah semua dari hasil penelitian itu. Gitu. Makanya saran saya itu mending baca dulu tesis contoh-contoh tesis ataupun skripsi yang menurut saya atau menurut dosennya baik, selesai. Nanti saya kirim deh. Tinggal mau baca atau enggak kalau memang mau serius di kualitatif ya. Kalau mau serius di kualitatif. Sebab ada juga yang pengen kualitatif tapi ke apa triangulasi teh naon. Bahkan lucu nak ya, lucu ya. Di dalam bab 3-nya itu di metodologi penelitian itu ada dijelaskan bahwa teknik analisis datanya dengan menggunakan triangulasi. Aya dijelaskan. Tapi di bab 4-nya teu aya tuh hasil triangulasinya. Malah di dalam lampirannya juga nggak ada triangulasinya. Saya iseng nanya tuh waktu sidang. Bu, ada triangulasi teh naon? No, triangulasi teh bla 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 we. Ngajawab lagi bari salah. Oke. Terus ID tesis Ibu triangulasi jadi naon? Itu jadi ada analisis data, Pak. Oke. Itu di bab 4 Ibu simpan di mana triangulasinya? Atau di lampiran Ibu simpan di mana triangulasinya? Di tayangan, Pak, cerita nanti triangulasi di bab lampiran, terus di dalam bab 4, ke ayah, Pak. Lah terus di bab 3 naonan maka dicantumkan. Jadi orang tuh nganggap bab 3 itu yang penting asal beres aja bab 3. No, saya bilang. Bab 3 dalam tesis Anda adalah tahapan penelitian yang harusnya Anda jadikan pedoman yang harus Anda ikuti. Nggak boleh enggak. Jadi ibaratnya tahapan penelitian itu di mana? Di bab 3 tah. Ari bab 3 ulah tapi kangen ukur sekedar asal tebal we aya 20 lembar bab 3 beres. Ai bab 4 kumaha analisis temuan yang analisis aku mah urang we nu penting masalah beres. Eta masalah deui. Itu udah. Boleh bertanya Pak Dokter? Oke, siapa nih? Dengan Willy, Pak. Oke, Pak Willy, silakan. Ini hampir nyambung lah dengan yang tadi, bahwa di kualitatif itu peneliti adalah instrumen. Nah, nyambung dengan seorang peneliti itu kan salah satu karakter atau sifat mendasarnya itu kan objektif ya. Dan pemahaman saya objektif itu seorang peneliti memiliki jarak atau melihat sesuatu itu secara maksudnya keterlibatan personalnya itu berjarak begitu. Nah, bagaimana objektif dalam artian dari sisi kualitatif gitu. Sedangkan tadi dilihat dijelaskan bahwa dalam kualitatif itu
ya cara pikir, subjektivitas, landasan berpikir si peneliti masuk ke dalamnya, tidak seperti kuantitatif. Nah, apakah masih ada objektivitas dalam kualitatif? Mungkin begitu sederhananya. Terima kasih. Pertanyaan bagus, Pak, karena nanti juga akan nyambung ke yang lain. Jadi, kalau dalam penelitian kualitatif, objektivitas itu bukan dilihat dari, jadi gini Pak, subjektivitas itu menjadi ukuran objektivitas penelitian kualitatif. Nah, bisa gitu, pasti pertanyaan kalinya Pak. Tadi kan kalau dalam penelitian kuantitatif mah tingkat objektivitasnya tinggi, karena memang Anda mengambil dari data hasil apa yang ditulis oleh narasumber terhadap angket. Tapi dalam penelitian kualitatif, dalam wawancara, Pak, wawancara itu hasilnya itu sangat bergantung kepada kondisi, situasi, konteks yang terjadi pada saat Anda melakukan wawancara. Contoh nih, Anda mau wawancara, datang ke kepala sekolah, pas kebenaran kepala sekolah nanti kedatangan LSM atau wartawan, Pak, nuka karek minta duit caritan. Kira-kira ngobrol Anda datang kadinya nggak jawab, kira-kira bakal pi beneran Pak? Apa ketika Anda bertanya tentang bagaimana manajemen sekolah ini dalam melakukan proses pembinaan guru-guru, nanya pada saat kondisi kepala sekolah kakarek kedatangan ku wartawan jeung LSM, contohnya ya, contoh aja Pak, anu minta jatah tina bos lah atau apalah, kejadiannya kan seperti itu. Anda nggak bisa Pak, dengan konteks seperti itu Anda bisa ngobrol. Anda kudu tahu kapan momentum yang tepat untuk bisa ngobrol. Artinya, seorang peneliti kualitatif itu harus tahu momentum gitu. Karena nanti jangan sampai jawaban-jawaban yang dilontarkan oleh si narasumber itu ternyata tidak sesuai dengan moodnya. Makanya kenapa harus dibangun model ayeuna, anggap teman, ajak makan. Mungkin obrolannya itu tidak seperti sedang dilakukan penelitian, Pak. Tapi ngobrol biasa, tapi intinya kita dapat data. Justru itu yang menarik, Pak. Karena kalau penelitian kualitatif itu nanti Anda akan banyak mendapatkan input dari wawancara mendalam. Kumaha siga podcast, Pak, gitu. Nah, podcastnya, lamun orang arek mengikuti karena alur podcast, itu wawancara mendalam itu, Pak. Cuma hari podcast mah kadang-kadang diobrolkan ke macam-macam Pak, beredar kemana-mana. Nah, hari wawancara urang mah mengarah pada pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan tujuan penelitian urang, sesuai dengan rumusan masalah. Itu Pak. Mudah-mudahan bisa dipahami nih Pak Willy. Jadi prinsipnya Pak, tingkat subjektivitas dari jawaban narasumber itu hakikatnya adalah objektivitas dari temuan penelitian kita. Itu bedanya Pak dalam kuantitatif. Itu hasil dari saya banyak baca buku-buku kualitatif, saya dapatkan kesimpulan itu. Karena kalau Anda nanti penelitiannya ini, saya sedikit tampilkan pada Bapak Ibu. Sebentar, ini ada waktu 15 menit lagi. Ini Pak, tolong dipahami betul-betul nih. Penelitian kualitatif dapat digolongkan menjadi beberapa jenis penelitian, yaitu etnografi, studi kasus, fenomenologis, grounded teori, biografi, analisis isi. Anda ketika nanti mau penelitian kualitatif harus memilih salah satunya. Nggak boleh, saya mah perlu kualitatif, yang penting mah lain hitung-hitungan. Lain gitu, non ilmu nak gitu maksudnya. Data dasarnya apa gitu. Yang deskripsi biasa juga bisa, tapi kalau untuk selevel tesis kayaknya kurang bagus juga. Kalau buat skripsi sih nggak masalah deh. Nih silakan Anda baca nih di halaman berapa nanti di buku Anda, di halaman 33 nih. Ya, di halaman 33 silakan baca tentang ini nih, kualitatif ya, kualitatif. Nih, saya tulis lagi nih. Peneliti sebagai instrumen. Sudah ayat. Kalau nggak ada berarti nggak.
peneliti. Oh, banyak banget katanya di essay. Ada 85 kata instrumen, Pak. Oke, itu ya. Saya lanjut dulu ya. Untuk terakhir, untuk sesi setelah nanti ada tanya jawab lagi, Pak. Bapak Ibu, nanti silakan silakan foto ini atau nanti saya kirim. Ini beberapa situs untuk Anda bisa mendapatkan, ya sebutlah perbandingan tesis lah. Bisi hayang apal, tesisten kumaha-kumaha, sekedap. Jadi kalau Anda ingin tahu tesis yang dibuat di perguruan tinggi A, B, C, D seperti di UIN Bandung, UIN Surabaya, UIN Jogja, UIN Semarang, coba cek dulu ini, baca. Ya, ini saya berikan contoh nih, biar ada gambaran, Pak Ibu. Ini tesis kuantitatif 2022, kuantitatif ya, kuantitatif. Silakan dibaca baik-baik tuh. Pengaruh strategi pembelajaran reading, questioning, and answering terhadap kemampuan literasi informasi dan berpikir kreatif siswa peserta didik pada mata pelajaran PAI. Penelitian di SMP Islam Multi Intelijensi Tasdikul Quran, Kabupaten Bandung Barat. Pengaruh strategi pembelajaran reading, questioning, answering itu variabel X terhadap kemampuan literasi informasi dan berpikir kreatif. Ada Y1, ada Y2. Jadi 3 variabel, Pak. Kalau untuk yang kedua nih, Tahrifuddin Muhammad, respon siswa terhadap pembelajaran daring menggunakan WhatsApp auto reply. Hubungannya dengan motivasi dan hasil belajar siswa. Ini juga 3 variabel. Pembelajaran daring, respon siswa terhadap pembelajaran daring menggunakan WhatsApp auto reply, X, Y-nya, hubungannya dengan motivasi, Y1 dengan hasil belajar Y2. Nurul Hakim, pengaruh kreativitas mengajar dan keterampilan mengelola kelas pada guru sejarah kebudayaan Islam. Ini ada X1, ada X2, Pak. Terhadap prestasi belajar. Ke Y. Jadi X1, X2, Y. Ini untuk yang nomor 3. Kalau yang komparasi, judulnya seperti ini, Pak. Studi komparasi metode Abatasa dan Ikro dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran. Penelitian di SDIT Al-Fitrah Rajasari Bandung. Ini kuantitatif, Pak. Jenisnya komparasi. Ya. Nah, kalau kualitatif, kualitatifnya kualitatif field research ya, penelitian lapangan. Seperti contoh nih, pembinaan perilaku peserta didik melalui pendidikan beragama Islam, penelitian di SMA Negeri 44 Jakarta, Kecamatan Durensawit. Pembinaan perilaku peserta didik melalui pendidikan agama Islam. Nomor 2, penanaman akhlak karimah peserta didik melalui ekstrakurikuler keagamaan di MA Rosyidiyah Bandung. Kemudian ada lagi strategi pembelajaran guru PAI untuk membina akhlak karimah peserta didik di SMK Pembangunan Bandung Barat. Cuma saya ingin katakan, sebaiknya Anda melakukan penelitian tidak di lokasi tempat Anda hari ini bekerja. Saya sudah pernah ingatkan itu ke Pak Mulyawan ya. Dalam rangka apa, Pak? Dalam rangka menghindari konflik of interest supaya tidak terjadi kekakuan ketika dalam menganalisis. Rek nyebutkan alus, data alus, rek nyebutkan goreng, mungkin bisa dipanggil, nah kan lebih baik di tempat lain. Ya. Salah. Makanya harus serba benar, Bu, jangan serba salah. Ya. Oke. Yang contoh sekarang penelitian kualitatif ini bentuknya kepustakaan, studi pemikiran tokoh. Biasanya orang-orang yang pengen kayak wah gitu ya, kayaknya penelitiannya bakal bagus. Enggak juga, kalau misalkan bahannya sedikit, dia nggak punya bahan. Kalau orangnya masih hidup, dia harus temui orangnya, nggak boleh enggak. Ya. Seperti ini Ansori Ibnu, pemikiran filosofis pendidikan multikultural Az-Zumadi Azra dan Abu Dinata. Ini biasanya hanya kajian buku biasanya. Harusnya kajian tokoh itu datang ke tokohnya.
ngomong, ya. Terus yang kedua nih, konsep pendidikan Islam dalam tafsir Al-Azhar dan relevansinya di era milenial. Nah, ini juga bisa jadi tesis dengan catatan ya tafsir Al-Azharnya Anda punya yang betul-betul original bukan terjemahan, kemudian juga punya banyak referensi yang mendukung. No, nggak apa-apa. Itu juga bisa jadikan penelitian. Yang ketiga nih, pendidikan multikultural untuk membangun jiwa damai, perspektif Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Ya, resikonya harus banyak bahan, ya. Tidak hanya cukup satu bahan yang penting atau bahan nanti tesis nusarua jeung judul manehna nya, sarua bohong aja gitu. Yang keempat nih, peran Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi dalam perkembangan pembelajaran membaca Al-Qur'an metode qiraati di Indonesia. Tuh. Atau konsep pendidikan karakter dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Anda silahkan mau judul-judul seperti apapun, mau kuantitatif, mau kualitatif, why not? Yang penting hanya satu, Anda ngerti ilmu cara nyieuna. Bukan nanti produk hasilnya, Pak. Produk hasilnya mah gampang. Tapi cara bagaimana membuatnya. Karena disitulah letaknya metode penelitian itu dipelajari. Ada kualitatif tapi kepustakaan nih. Kepustakaan contohnya aspek religiusitas dalam buku teks akidah akhlak madrasah sanawiyah, studi analisis isi. Jadi teman mana mengkaji buku teks, nah nanti dikorelasikan dengan teori-teori yang lain, gitu. Kemudian ajaran Islam toleran dalam buku teks akidah akhlak madrasah aliyah, studi analisis isi. Jadi ini sudah kajiannya kajian buku, Pak, tapi nanti dikorelasikan dengan apa itu moderasi beragama, mungkin nanti dengan toleran itu seperti apa, ya. Itu kaitan dengan pembahasan ini. Ada juga nih nilai-nilai kepedulian sosial dalam buku teks pendidikan agama Islam dan budi pekerti sekolah dasar. Ini juga bisa dijadikan sebagai bahan untuk judul Anda. Ada lagi nilai moderasi dalam naskah Babad Lasem. Nah, ini kalau studi filologi atau naskah manuskrip itu seperti ini. Oke, Bapak Ibu, saya pikir tadi contoh-contoh untuk judul-judul mudah-mudahan memusingkan Anda sendiri untuk memilih nanti mana yang akan dipilih, ya. Yang pasti makin ke sini kayaknya belajar metrik makin rumit, ya, makin banyak yang harus dipelajari. Tapi itulah kita, Pak. Semakin semester itu tantangan makin berat. Iyalah, karena Anda mau jadi magister. Kalau nggak jadi magister, tantangannya juga biasa-biasa. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Bapak, maaf. Ya. Kalau misalnya kita kan gini Bapak, kita kan kuliah di pendidikan agama Islam ya. Kalau misalnya kita tidak berhubungan dengan pendidikan Islam, itu bisa jadi nggak Bapak? Misalnya ditolak nggak gitu sama kampus? Ya iyalah. Harus sesuai atau Bu? Harus sesuai dengan. Jadi tetap aja harus ada pendidikan Islamnya gitu. Artinya harus sesuai dengan konten Ibu sebagai mahasiswa prodi PAI, Bu. Tinggal pertanyaan saya begini. Emang judul yang kayak gimana atau penelitian apa yang mau Ibu sampaikan yang beda itu? Saya belum tahu, Bu. Maksudnya kita tidak. Oh gitu. Ya kan saya harus tahu dulu. Jangan-jangan itu sebenarnya tidak ada perseptif dengan agama Islam gitu. Seperti apa? Misalnya kita tentang metode AR itu, Pak. Jadi metode AR itu tidak kita hanya di bimbingan dan konseling Islam aja, tidak perspektif agama Islam gitu. Jadi perseptifnya bimbingan konseling Islam gitu. Ya bisa wae, bukan itu ada masuk pada kategori bimbingan konseling dalam pendidikan. Bisa wae. Makanya di jurusan PAI kan dipelajari bimbingan konseling, Bu. Iya. Gitu. Biasa, Bu, biasa. Yang dimaksud dengan PAI itu kan umum, Bu, banyak banget. Nanti boleh nih, minggu depan saya perlihatkan komponen-komponen apa saja yang bisa Ibu pelajari dari sebuah tema tentang pendidikan. Itu banyak banget. Nanti ini sudah ada yang ini belum apa? Halo, assalamualaikum. Salam, siapa nih? Pak Khairul Anhar, Pak Dokter. Ya, gimana Pak? Oh, dari Lombok, Pak. Dari Lombok.
Yo, gimana Pak? Jadi tadi Pak Dokter bilang mudahan para mahasiswa bingung. Saya sangat bingung dan tambah bingung ini Pak Dokter. Untuk mencapai tesis yang maksimal, jadi Kak, saya yang pribadi yang dari Lombok, untuk konsultasi nanti bagaimana caranya? Karena kalau saya lewat email atau WA, kadang-kadang terlambat responnya dari dokter dan dosen-dosen yang lain gitu. Jadi kan semakin bingung juga saya ini, Pak Dokter, ini yang pertama. Terus yang kedua, mohon maaf Pak Dokter, kaitannya dengan kegiatan saya sebagai guru juga kebetulan saat ini lagi sedang melaksanakan guru penggerak. Jadi sangat-sangat sibuk sekali selama 9 bulan untuk diklat guru penggerak ini. Jadi bagaimana cara saya untuk memanage waktu supaya tepat waktu di saat perkuliahan maupun di saat nanti saya konsultasi dengan tesis umpamanya. Cuma itu Pak Dokter. Karena ini sangat membingungkan juga ini. Oke, saya jawab dulu yang terakhir ya Pak ya. Oke. Sebetulnya Pak siapa tadi? Pak Khairul ya? Oke. Nah, Pak Khairul, sebetulnya itulah tantangannya Pak. Jadi kalau buat saya, resiko ketika Bapak mengambil banyak job ketika sambil kuliah, ya pasti nggak bakalan bisa 100% pol. Ya, tapi selama Anda punya komitmen kuat, saya pikir bisa, Pak. Yang penting nanya dulu ke diri sendiri, mau beres tahun ini atau mau jadi donatur tetap STI Samsul Ulum, Pak. Kalau mau jadi donatur tetap, ya jangan beres sekarang, Pak, tahun depan aja. Jadi komitmennya harus dari sendiri, Pak, dari diri sendiri. Dan saya orang yang tidak tahu apa maksudnya, jadi tidak bisa mengendalikan orang di luar saya untuk sesuatu yang sedang dia kerjakan. Karena nanti Bapak sendiri yang akan memilih mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas. Jadi saran saya dari mulai sekarang, yang tadi kebingungan yang pertanyaan nomor 1, sebetulnya sudah saya berikan solusinya, Pak. Coba Bapak buka web grup yang tadi saya kirim materi, ada buku Metopen kuantitatif. Kalau mau kuantitatif, Pak. Itu buku bicara tentang bagaimana cara menyusun proposal, nyusun bab 1, nyusun bab 2, nyusun bab 3, nyusun bab 4, bab 5 untuk jenis penelitian kuantitatif. Kalau saya boleh usul ya, sebutnya usul ya, buat Anda nih, bapak-bapak, ibu-ibu ya, Pak, saya hayang gancang beres tesis bari bener, saya perlu pakai kuantitatif atau kualitatif? Saya jawab, kuantitatif. Jawaban saya kuantitatif, jelas Pak. Kalau kualitatif Pak, ya Anda harus banyak berkata-kata, harus banyak ya mungkin banyak hal yang nanti akan Anda temukan. Apalagi model sibuk kayak Pak Khairul tadi. Saran saya, Pak Khairul, Anda ambil jenis penelitiannya kuantitatif, Pak. Karena Anda kalau kasih penelitian paling hanya 4 kali, Pak. 1 kali pada saat Anda menyerahkan surat izin penelitian dan izin bahwa Anda akan melakukan penelitian. Ya. Yang kedua, Anda datang ke lokasi penelitian untuk kalibrasi atau uji validitas dan reliabilitas instrumen. Yang ketiga, Anda datang untuk membagikan angket yang sesungguhnya. Yang keempat, Anda datang untuk minta surat telah melakukan penelitian dan menyerahkan ini Pak, skripsi atau tesis yang sudah jadi sambil bawa martabak ataupun jeruk 2 kilo lah ke kepala sekolah. Hanya 4 kali, Pak. Hanya 4 kali. Kalau tempatnya cuma 1, Pak. Tapi sekali lagi tempat yang 1 pun tempatnya harus yang banyak ininya, apa? Siswanya, Pak. Gitu ya, Pak Khairul. Saya pernah pada posisi seperti Bapak.
saya sambil kuliah, saya bekerja, saya juga sambil ngajar, saya juga sambil beraktivitas yang lain-lain. Tapi karena komitmen saya tinggi, insya Allah beres juga, Pak. Jadi nggak ada yang nggak beres, Pak, sebetulnya. Boleh masuk, Pak? Ya, Ya, gimana? ini Pak, saya sedikit aja mau bertanya. Di dalam buku Amur Yusuf itu ada soal yang memberikan minta pendapat kita untuk menemukan hal-hal yang unsur-unsur yang paling penting dalam suatu penelitian. Terus? Nah, gitu. Terus saya coba cari searching, salah satu di antaranya itu adalah ada proposisi. Saya pahami apa itu proposisi, Pak. Sampai saya bolak-balik. Proposisi itu pernyataan, Pak. Oh, proposisi itu ya? Pernyataan. Sebetulnya, Pak, kata kunci Bapak itu jangan dulu membaca pertanyaannya. Latihan pertanyaannya. Baca dulu materi babnya. Karena semua jawabannya ada di situ. Dibolak-balik, Pak. Iya, sok. Tadi Bapak nanya naon, Pak? Nanya naon Bapak tadi? Iya, Naon? proposisi. Iya. Nih. Pak, nih saya kasih tahu. Sebetulnya nggak ada yang susah, Pak. Ya, tugas yang saya kasih itu semuanya terukur. Nih, Pak, ada kata proposisi nih. Ada 14 kata proposisi dalam bukunya Amur Yusuf, Pak. Oke. Tuh, proposisi unggul. Tuh, proposisi, Pak. Apabila konsep, proposisi, atau objek ada bermacam-macam nilainya, tuh proposisi itu. Tuh, proposisi. Jadi, gampang, Pak. Ctrl F, tulis kata kunci yang barusan. Ketemu semua, Pak. Penjelasannya ada di sini, Pak. Iya. Allah, mau kemana-mana. Mau ada yang bingung-bingung sebenarnya malah. Enggak. Saya nanyanya gini, Pak, maksudnya. Nah. Yang jadi masalah itu, kenapa kok ada pendapat yang menyatakan bahwa proposisi itu unsur yang penting itu dalam suatu penelitian? Itu maksudnya. Oh iya. Saya belum. Betul, Pak. Proposisi itu bagian dari cara kita menjelaskan tentang konsep yang ingin disampaikan, Pak. Jadi gini, ya memang ini kudu balik lagi karena pembahasan hal-hal yang sifatnya teoretis ya, Pak ya. Karena ada hubungan antara teori, proposisi dengan hipotesis, Pak. Ini di penjelasan yang lain nanti adalah ini penjelasannya, Pak, lebih rinci lagi. Bentar. Ini nih. Saya boleh perlihatkan kepada Pak Mulyawan ya. Di halaman di bab 5, Pak, tentang variabel penelitian. Di sini ada penjelasan, Pak. Teori, konsep, proposisi. Ini sebenarnya saling berkaitan, Pak. Nggak bakalan muncul jadi masalah kalau antara teori dengan konsep itu tidak bisa disatukan dengan proposisi. Sehingga lahirnya masalah itu justru lahir karena adanya teori, konsep, dan proposisi itu sendiri. Gitu. Nah, apa itu proposisi? Penjelasannya banyak lah. Tapi yang saya pahami dari buku-buku di bukunya Suharsi Meriku itu juga ada, Pak, tentang proposisi. Di Wegulo juga ada tentang proposisi. Ya. Nanti untuk lebih jelasnya saya nanti akan coba perlihatkan deh kalau Bapak masih kebingungan dengan proposisi. Tapi di sini ada penjelasan nih, Pak. Secara prinsip setiap perumusan yang dilakukan hendaklah terkait dengan teori, konsep, atau proposisi. Secara grafis tata hubungan teori, konsep, proposisi dengan masalah variabel hipotesis sebagai berikut. Nah, ini penjelasannya. Mungkin nanti kalau ada yang belum dipahami di halaman berapa tentang apa, nah nanti bisa dijelaskan. Ini ada nih penjelasan nih. Proposisi itu statement pernyataan. Nih Pak, Pak Mulyawan lihat di halaman berapa nih? 18, Pak.
Ini lihat nih. 11. Pengambilan kesimpulan yang bersifat deduksi disebut silogisme atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai konklusi. Silogisme disusun dari dua pernyataan atau proposisi. Kan jelas, Pak. Proposisi itu pernyataan, yaitu pernyataan atau statement yang menerima atau yang menolak suatu hal. Jadi proposisi itu pernyataan, Pak. Oke. Mudah-mudahan makin tidak paham, jadi makin baca buku lagi. Jadi kalau Pak Khairul tadi bingung, ya wajar Pak. Itu tandanya kita lagi menuju ke zona tidak nyaman, Pak. Di situ ada pertentangan antara kebiasaan lama dengan hal-hal baru. Jadi ya harus siap, Pak, harus siap. Anda lagi banyak sibuknya, justru jangan mundur kuliah, Pak. Disitulah harus berstrategi, Pak, bersiasat gitu. Ya, yang pasti satu hal saja yang jangan dilakukan. Tahu nggak, Pak? Jangan pernah pengen ngerjain tesis sama orang lain, itu aja saya mah. Gitu. Masuk, Pak. Ya. Izin masuk. Siapa? Gini Pak, kalau misalkan aplikasi SPSS nih, itu sekarang menggunakan SPSS yang berapa, Pak? SPSS itu tidak tergantung mau berapa aja boleh, Pak. Karena tidak ada urusan. Mau 25, mau 24, 23, 16, 18 boleh. Karena yang penting bukan SPSS-nya tipe berapa, tapi analisis SPSS-nya, Pak. Karena jawaban SPSS pasti sarua wae gitu. Baik, Pak, siap. Saya ada SPSS 23, mau nggak? Nanti saya kirim. Baik, Pak, siap. Ya, Dikirim saja, Pak. Ya. Ya, oke. Ya. Oke, Bapak Ibu, sudah pukul 20:05. Pak Haris, mohon bantuan nanti absennya, Pak ya. Siap, Pak. Saya ingin Insyaallah. mengingatkan terus-terusan kepada Bapak Ibu, jangan lupa untuk tugas latihan soalnya, tiap babnya jangan sampai tidak dikerjakan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat walafiat. Dan Amin. dari mulai sekarang, Dengan Bapak. jangan lupa terus-terusan membaca buku tentang metode penelitian. Makin banyak Baik, Anda Pak. membaca, pasti banyak riweuhna, Pak, yang capeknya. Tapi ya mungkin cara kita untuk bisa keluar dari zona nyaman otak kita yang biasanya cara dipakai berpikir keras, nama dipakai berpikir keras itu, Pak ya. Gitu. Ya, riut. Ya, oke, Bapak Ibu, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.